Apa kata paling kasar yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang menyakitinya? Apa? Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang paling kasar yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang magiah ciri unta maludahi apa? Kata yang paling kasar adalah, kok ada orang seperti seorang sahabat datang pada Nabi, Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak mau zakat. Ya tidak apa-apa, kata Nabi, masuklah Islam dulu. Aku tidak mau sholat. Apa kata Nabi? Jawab Nabi, tidak baik sebuah agama yang tidak ada sholatnya. Makanya sholat itu tiang agama, apapun agamanya kok. Makanya Bapak Ibu, saya ini sudah banyak keliling. Dulu saya penelitian, saya pernah ke Maluku, saya pernah ke Papua, pernah ke Sulawesi. Saya Pak, selama perjalanan saya, mungkin Bapak Ibu yang lebih banyak berjalan daripada saya pernah menemukan daerah yang tidak ada pasar, daerah yang tidak ada mall banyak. Tapi tidak pernah saya menemukan daerah yang tidak ada tempat sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini, malam ini saya diamanahkan oleh pengurus untuk berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini secara etimologi itu dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam, perjalanan malam. Mi'raj itu artinya apa? Kalau Bapak ingin manuka lampu yang ada di atas, terjangkau enggak Pak? Terjangkau enggak oleh tangan? Enggak. Lalu Bapak cari tempat untuk berpijak. Itu dalam bahasa kitanya itu steleng. Pak Ibu tahu steleng? Itu steleng. Steleng itu namanya Mi'raj. Kita pakai steleng, kita naik ke atas steleng. Steleng itu apa bahasa Indonesianya Pak? Karena yang nonton kita ini se-Indonesia nanti tidak ngerti pula dia steleng. Kita pijakkan kaki ke atas steleng itu sehingga terjangkaulah oleh kita lampu itu. Steleng itu atau tempat berpijak sehingga kita menjadi tinggi, itu namanya Mi'raj. Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang berbeda-beda orang merayakan atau memperingati Isra Mi'raj ini. Yang jelas kapannya itu berbeda pendapat ulama. Itu di dalam buku-buku khazanah keilmuan Islam ada sekitar 15 pendapat. Jadi tidak 2-3, 15 pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Ada yang berkata bulan Rajab. Ini yang disepakati oleh pemerintah Indonesia, 27 Rajab sehingga tanggal merah. Ada yang ulama berkata bulan Sya'ban. Ada ulama yang berpendapat bulan Ramadan. Ada ulama yang berpendapat pas tahun hari ulang tahun Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak pendapat ulama. Sehingga ada juga yang berpendapat tidak usah diperingati lah, ya, karena banyak pendapat ini. Banyak pendapat ini Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap? Kita bersikap dirumuskan oleh ulama-ulama yang berbeda tadi. Satu, ulama
bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, ini Pak. Jadi ulama bersepakat untuk tidak sepakat tentang kepastian kapan hari H, jam J, detik D-nya terjadi Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sikapnya. Yang kedua, kita wajib percaya dengan Isra Mi'raj, tetapi kita tidak wajib percaya dengan kapan waktunya. Ini beda Pak Bu. Jadi yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj bukan muslim. Tetapi bila waktunya, Ramadankah, Sya'bankah, Rajabkah, kita bebas. Artinya yang percaya bulan Sya'ban tidak berdosa, yang percaya bulan Rajab tidak berdosa, yang percaya Rabiul Awal tidak berdosa. Tapi kalau tidak percaya ada Isra Mi'raj berdosa. Itu kesepakatan ulama. Karena apa, Bapak Ibu? Ini teori dalam beragama ini menarik. Teori dalam beragama itu, kita sebagai umat Islam tidak diwajibkan percaya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang pasti dalam Quran dan hadis. Saya kasih contoh. Itu ada orang namanya Khidir. Lihat, pernah Bapak Ibu dengar Khidir? Itu nabi atau bukan? Apa? Bapak berkata wali Allah, tadi berkata nabi, ada yang berkata hamba soleh, macam-macam. Kita tidak wajib. Yang percaya wali Allah silahkan, yang percaya nabi silahkan, yang percaya hamba soleh silahkan. Karena dalilnya tidak pasti dalam Quran dan hadis. Tetapi kalau saya tanya Bapak Ibu, wajib tidak percaya Nabi Musa itu nabi? Wajib. Karena dalilnya pasti. Jadi kita sebagai umat Islam tidak diwajibkan apapun itu mempercayai sesuatu yang tidak ada dalilnya yang pasti dalam Quran dan hadis. Termasuk Isra Mi'raj ini kapannya tidak ada. Tapi terjadi ada. Yang dibaca dengan merdu oleh Ustadz Indra tadi itu dalilnya. Tapi kapannya? Yang jelas malam. Malam ini luas. Habis maghrib malam. Jam 10 malam. Jam 12 malam. Nanti pas nonton Liga Champion jam 2, jam 3 ya, waktu malam. Jam 1 waktu Barcelona kalah kemarin dari MU, jam 1 malam juga. Ya, kan kalah Barcelona dari MU kemarin. Ya. Dah pasti. Jadi poinnya wajib percaya Isra Mi'raj, tidak wajib kapan waktunya. Itu enaknya beragama Islam itu. Teorinya seperti itu. Jadi Allah menghendaki kita angka 10. Bagaimana mau kita capai itu terserah kita. Allah ingin angka 10. Mau 2 tambah 8 silahkan, mau 7 tambah 3 silahkan, mau 5 tambah 5 silahkan, terserah. Yang mana yang menurut kita nyaman. Ustaz, surah Ukhuwah nyamannya bulan Sya'ban karena pas orang libur, ini ada orang sudah kumpul, silakan. Yang jelas wajib percaya Isra. Jadi kalau jangan heran kalau ibu-ibu di belakang, saya ingin 5 tambah 5 karena anak saya 5, saya nikah bulan 5, ya silakan. Hasilnya 10. Jadi kalau bapak-bapak di depan ingin 6 tambah 4 karena anak 6 istri 4, silakan juga. Tidak bisa kita ini. Yang penting hasilnya semua.
Akan susah kalau seandainya pertanyaannya dibalik. Berapa 5 tambah 5? Berapa jawabannya? 1. Ada kemungkinan lain? Tidak ada. Kalau 1 jawabannya, susah kita beragama ini. Tapi kalau dalam agama Islam itu, berapa tambah berapa bisa jadi 10? Berapa jawabannya? Itu. Jadi poinnya itu. Jadi wajib beriman atau percaya dengan Isra Mi'raj, tapi kapannya itu tidak wajib. Saya mau masuk lebih dalam. Bersabar Bapak Ibu mendengar saya, ini pemahamannya tidak sederhana. Percaya, wajib percaya. Saya tanya Ibu, Bapak. Percaya Bapak Ibu ini air mineral? Percaya? Ibu percaya ini air? Itulah kesalahan kita selama ini. Kenapa percaya? Yakin Bapak Ibu ini air mineral? Yakin tak? Kenapa yakin? Karena nampak. Lain nampak Pak? Karena nampak maka harus yakin. Pelan-pelan Pak ya. Sekarang saya tanya. Percaya ada uang di balik saku saya? Percaya tak? Kenapa saya tanya percaya bukan yakin? Karena tidak nampak. Poinnya Bapak Ibu, kepercayaan itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak. Kalau nampak, mangga percaya, yakin. Lah yakin ko peci. Bako yakin. Nampak. Lah yakin di balik uang ambo ada nyamuk. Tidak, karena tidak nampak. Jadi kepercayaan itu selalu berkaitan dengan yang nampak. Iman itu kepercayaan. Kepercayaan itu berkaitan dengan yang tidak tampak. Percaya Bapak Ibu ada Allah. Nampak dia. Nampak dia. Karena tidak nampak maka harus percaya. Percaya ada malaikat. Nampak dia. Karena tidak nampak maka harus percaya. Percaya ada Nabi. Pernah selfie dengan dia, foto. Karena tidak pernah ketemu maka percaya. Jadi kepercayaan itu berkaitan dengan yang tidak nampak. Yang nampak dalam bahasa agamanya yakin. Nampak Nabi Isra Mi'raj? Nampak? Lain nampak? Karena tidak nampak maka harus percaya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu kesalahan kita Bapak Ibu. Kita seakan-akan yang percaya itu harus kita lihat. Saya sering katakan begini. Bapak Ibu pernah berobat ke dokter? Pernah. Dikasih kapsul obat sama dokter? Dikasih kapsul obat. Minum enggak? Bakok minum. Lai tahu apa isinya? Bakok diminum isinya enggak tahu? Karena percaya dengan dokternya, iya kan? Karena kita percaya dengan dokter, apa yang diberi dokter kita minum. Walaupun kita tidak tahu isinya. Kalau semua yang kita percaya harus kita tahu, keburu mati kita. Sakit parah dikasih tunggu lo dok, ambo periso kalep gunam pangilun lu isinya koi. Periso kalep kalau hasilnya 7 kali 24 jam, alamat tiga baru kalau hasil. Ini hasil obat ibu, isinya sekian persen ini semua. Kita percaya dengan dokter, maka kita telan pilnya. Percaya tak dengan Nabi? Karena percaya dengan Nabi, apa yang ia katakan harus kita. Ya. Kata Nabi, aku berjalan dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa berapa lama Pak? Berapa lama Nabi berjalan? Lailan. Kalau Bapak Ibu bertemu dalam Al-Quran ada huruf an-nya, an, in, un, itu menandakan sesuatu yang sedikit. Itu teori dalam menafsirkan Quran seperti itu. Kalau ada kalimat dalam Quran ada an, in, un, itu bertanda sedikit. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, kece Ustaz awak tadi, malam yang sedikit. Jadi Rasul itu berjalan bukan satu malam, sedikit. Berapa lama sedikit? Apa kata Nabi bercerita pada sahabat? Aku berangkat, dipanggil oleh Jibril berangkat. Nabi itu berangkat, bantalnya panas. Ibu bapak kalau awak jago lalu ndak angin bantal awak, ya kan? Kecuali kalau lalu di AC, kadang-kadang panas juga. Orang Nabi itu berangkat, bantalnya ditinggalkan panas, pulang, bantal yang panas itu, yang hangat itu masih dalam keadaan hangat. Segitu lamanya dia berjalan. Berapa jarak yang dia tempuh? Dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih 1400 kilo. Sini Bukit Tinggi 95 kilo. Sini Jakarta. Waktu itu belum ada pesawat Lion, belum ada Superjet. Kalaupun dulu ada Superjet, dia butuh PP 4 jam. Waktu itu belum ada. Seberapa kecepatan Nabi dalam berjalan, sehingga banyak orang tidak percaya, ya kan Pak? Tidak percaya malah mungkin tadi. Ukurannya adalah iman. Nah, makanya Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang dibaca oleh Ustadz Indra tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Ayat ini dimulai dengan kata subhana. Lain pernah mendengar kata subhana? Acok menyebut subhanallah. Subhana itu terambil dari kata sabaha. Sabaha itu 3 hurufnya, huruf sin, huruf ba, huruf ha. Sabaha itu artinya menjauh. Apa Pak Bu? Menjauh. Makanya orang berenang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sibah. Sama dengan subhana, sibahah, berenang Ustaz. Iya. Kenapa orang Arab menyebut orang berenang itu as-sibahah sama dengan subhah itu? Karena orang berenang itu menjauh dari tempat aslinya. Apa Ibu pernah berenang? Berenang mulai dari Sikwa. Kalau pandai berenang, menjauh enggak dari tempat asli? Kalau enggak bergeraknya, itu berenang gaya batu tuh. Berarti enggak bisa berenang. Orang yang berenang itu pasti menjauh dari tempat asal. Dia berenang mulai dari sini, dia berenang pasti menjauh. Kasabha. Maka subhana itu menjauh. Subhanallah artinya menjauhkan Allah. Itu kata dasar. Apa maksudnya? Subhanallah itu artinya menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada dirinya. Ada orang berkata Allah itu tidak adil. Masa saya tidak dapat, orang itu dapat? Ada adil. Subhanallah, maha suci Allah, jauh Allah dari sifat tidak adil itu. Maka kita ucapkan subhan. Lainnya bisa Allah menjalankan Nabi Muhammad tu 1400 kilo juga kecepatan tu. Lain sanggup Allah tu menjalankannya.
bisanya subhana. Jauhlah Allah dari sifat yang kalian bayangkan itu. Tidak mungkin Allah tidak bisa memperjalankan hambanya walaupun dengan jarak sejauh itu. Itu kata subhana. Jadi subhanallah itu Bapak Ibu artinya menjauhkan Allah dari sifat yang tidak mungkin ado pado. Ama saya tidak mendoakan lah, tapi ada orang yang berburuk sangka pada. Ya enggak Bapak Ibu? Gampo hari di bakok rumah ambonan karena rumah situ ndak karena doang. Ya Allah, di bakok batu itu bana ka Allah. Ya Allah, ndak adil engkau. Kadang-kadang ada begitu. Ucapkan subhanallah, tidak mungkin. Itu subhanallah, menjauhkan Allah. Kita lihat subhanalladzi asra. Subhana Allah jauh dari sifat yang orang-orang berfikir tidak mungkin ada Isra Mi'raj karena tidak masuk di akal. Subhana, jauh Allah dari pikiran itu. Allazi asra, yang memperjalankan hambanya. Asra, kita katakan tadi Isra, Asra itu artinya perjalanan malam. Bi abdihi, kita berhenti di sini. Hambanya, abdihi. Bapak Ibu, abdun itu perpaduan antara roh dan jasad. Tubuh kita ini terdiri dari apa? Roh atau jasad? Dua-duanya. Kalau ruh saja, Quran menyebut dengan roh. Kalau jasad saja, Quran menyebut dengan jismun. Tapi kalau ruh dan jasad, Quran menyebut dengan abdun. Jadi Nabi Muhammad itu berjalan malam itu, Isra Mi'raj itu, yang berjalannya bukan ruhnya, tetapi ruh dan jasad. Inilah ayat yang menolak orang-orang berpendapat Nabi itu mimpi, man. Kalau mimpi, yang berjalan itu ruhnya. Kalau mimpi mungkin ruh itu cantik, tapi kalau ruh dan jasad susah. Seberapa cepat perjalanan? Taruhlah kecepatannya 1000 km per jam, hancur jasad ini. Bapak Ibu pernah bawa motor Honda dari sini ke Steba, kecepatan 80 km. Tiba di Steba, coba resek wajah abana. Itu 80 km itu. Sudah tebal. Kalau 1000 km per jam, pecah jasad. Bagaimana? Lagi-lagi ini kuasa Allah. Subhanallazi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya ruh dan jasad. Jadi manusia itulah salahnya iblis, Bapak. Iblis itu salah. Iblis ketika disuruh sujud ke Adam, apa kata iblis? Manga mau sujud ke Adam. Dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Mau tanya Bapak Ibu, mana lebih hebat, tanah atau api? Api menghancurkan, tanah menghidupkan. Itu satu kesalahan iblis. Nyokecian api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal tanah itu menghidupkan, api menghancurkan. Yang kedua, iblis menganggap Adam itu diciptakan hanya dari tanah. Padahal dari tanah dan dari ruh. Ini dia kuncinya. Iblis salah. Adam itu bukan dari tanah saja. Kita ini bukan dari tanah. Dari tanah menghasilkan jasad, ada ruh kita dalam diri kita. Makanya dalam agama kita diwajibkan memelihara ruh dan jasad.
Kalau satu saja timpang, Pak. Ada orang kesehatan jasmani saja, jasad saja dipelihara, senam, makanan bergizi, tapi ruhnya tidak dia pelihara. Dia jadi orang jahat, tapi lama mati. Hidupnya panjang. Jadi orang jahat, lama mati. Sehingga berbisik-bisik orang di kampung, di komplek dia lah mati ibu itu aja. Biar tanang lo komplek orang. Itu kalau orang pelihara kesehatan jasad saja tanpa ruh. Sebaliknya orang pelihara kesehatan ruh, dengar pengajian, sholat, tapi jasadnya tidak dipelihara, makan daging, jarang medical check up, kurang minum air putih, tapi kesehatan ruh dipelihara. Dia menjadi orang baik tapi capek mati. Mau tidak jadi orang baik tapi cepat mati? Mau jadi orang jahat tapi lama mati? Ruh dan jasad. Pelihara kesehatan ruh, pelihara kesehatan jasad, kita menjadi orang baik yang umurnya panjang. Tidak Pak Bu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Abdun, ruh dan jasad. Manusia itu Abdullah, hamba Allah, karena kita ini ruh dan jasad. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, malam hari lailan. Lan tadi kita katakan kalau ada huruf lail, ada akhiran an, itu dalam teori tafsir, karena saya takhasus khusus dalam tafsir, itu untuk melambangkan sedikit. Jadi tidak lama Nabi itu pergi. Kalau semalam mulai habis maghrib pulang subuh, lama Pak. Ini tidak. Dia pergi bantalnya masih hangat, dia pulang bantalnya masih hangat. Minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa. Kita lihat Bapak Ibu. Masjidil aqsa ini di mana? Palestina. Ada orang berkata, ini dalil Isra, berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke atas mana dalilnya? Sebahagian ulama tafsir mengatakan Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu kata dasarnya ab'ad, Masjidul Ab'ad. Masjid itu tempat sujud, Aqsa itu terjauh, tempat sujud yang terjauh. Di mana tempat sujud yang paling jauh? Masjid tempat sujud yang paling jauh di mana? Kata ulama tu di atas, namanya di Sidratul Muntaha. Ini saya berusaha menghindari pendapat-pendapat yang dhaif dalam menerangkan ini, karena Isra Mi'raj ini adalah sebuah kisah yang kalau tabau awak denyo itu bisa sampai pagi. Tidak jarang ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak benar untuk mempalamak carito. Saya tidak mau katakan ustaz, tukang ceramah yang tidak selektif melihat hadis. Yang penting jamaah senang melihat cerita perjalanannya, dia tidak pilih. Kita lihat, ada yang benar, ada yang tidak benar. Saya pilihkan yang benar. Kata Nabi, Sidratul Muntaha itu di situ kata Nabi ada 4 sungai. 4 sungai. Kata sahabat, 4 sungai ya Rasulullah? Iya. 2 sungai dari dunia, 2 sungai dari surga. Maka sahabat bertanya, apa sungai dari dunia yang ada di Sidratul Muntaha? Pertama sungai Nil, kedua sungai Efrat. Efrat ini di Irak. Yang kedua itu
di sungai dari surga. Itu kata Nabi. Nah, kita balik tadi dulu. Jadi Masjidil Aqsa, ada sebagian ulama yang mengatakan itu Palestina Masjidil Aqsa. Ada yang berkata itu Masjidil Aqsa artinya tempat sujud yang terjauh, yaitu di Sidratul Muntaha. Kalau saya ditanya, saya lebih sepakat dengan pendapat yang kedua. Maka ini dalilnya ada Isra, ada Mi'raj ke atas. Walaupun suratul Najm tadi yang baca itu juga dalil dari Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi perjalanan ini vertikal dan horizontal. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Ini berdasarkan hadis-hadis yang telah diseleksi oleh ulama-ulama. Langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga yang menemani Nabi itu Jibril. Nabi menunggangi sebuah kendaraan bernama yang disebut dengan burak. Burak itu diceritakan oleh Nabi itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Tapi bentuknya bagaimana, kepalanya bagaimana, wallahu alam, itu tidak ada pendapat yang sahih di situ. Nabi bertemu di langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Harun, langit keenam dengan Nabi Musa. Maka kata Nabi, disinilah Musa melihatku dan menangis. Lalu apa kata Nabi? Kenapa Musa menangis? Karena kata Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau lebih muda daripada aku, tetapi umatmu lebih banyak daripada aku. Itu yang disedihkan oleh Nabi Musa. Ternyata kata Nabi Musa, engkau lebih muda daripada aku, tapi umatmu lebih banyak daripada aku. Itu bersedih Nabi Musa. Naiklah Nabi ke atas, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka kata Rasulullah, di Sidratul Muntaha itu ada arsy, singgasana Allah. Di singgasana Allah itu, jangan bayangkan seperti ini, kalau mau diimajinasikan silakan. Ada dua mimbar, satu mimbar sebelah kanan, satu mimbar sebelah kiri. Maka Allah mempersilahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad memilih mimbarnya. Maka kata Rasulullah, aku pilih mimbar sebelah kiri. Nabi Ibrahim pilih mimbar sebelah kanan. Maka sahabat yang mendengar cerita Nabi tentang Isra Mi'raj itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa mimbar yang kiri? Ya kan? Bandak yang kanan. Coba kita dengar apa jawaban Nabi. Mimbar sebelah kanan itu akan dilalui oleh orang yang masuk surga. Mimbar sebelah kiri akan dilalui oleh orang yang masuk neraka. Aku ingin hadir di situ agar aku, kalau ada umatku yang jalan di situ, aku akan menghambatnya. Aku akan mintakan kepada Allah syafaat untuknya. Makanya Nabi itu memilih mimbar dan sebelah kiri. Hanya Nabi yang bisa memberi syafaat. Memang Bapak Ibu, berbeda pendapat ulama tentang siapa yang bisa memberikan syafaat. Syafaat ini artinya genap. Apa Pak Bu? Genap. Itu syafaat genap. Ada ganjil, ada genap.
genap arti matiga. Saya tidak dekat dengan pejabat A. Saya Ustaz Indra dekat dengan pejabat A. Saya katakan kepada Ustaz Indra, tolong ganuan ambo ke pejabat lu cik. Itu kata syafaat, genap, menggenapkan. Itu syafaat. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bisa memberikan syafaat. Ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, pendapat pertama ini yang paling kuat adalah orang yang bisa memberikan syafaat itu cuma Rasulullah. Tapi ada sebahagian kecil pendapat ulama yang mengatakan, saya pilihkan kalimatnya. Seorang guru, seorang ulama bisa memberikan syafaat kepada jamaah. Ada pendapat itu. Kalau iyo itu batu, ambo pilih pendapat yang kedua. Jadi seorang ustaz bisa memberi syafaat kepada jamaah. Ibu bapak cari yang besok. Cari yang besok. Tapi pendapat ini lemah, sangat lemah. Pendapat ini hanya diungkapkan oleh orang-orang tarekat dan tidak semua tarekat. Karena kata ulama ini, guru tarekat bisa memberikan syafaat kepada murid tarekat. Kita lihat Bapak Ibu, apa kecil ulama yang pertama yang sepakat tadi, hanya Rasul yang bisa. Kenapa hanya Rasul yang bisa? Karena orang yang bisa membantu orang di surga di akhirat nanti hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau Nabi ala selesai itu diri. Tapi kalau ambo sih beko di akhirat ala selesai itu. Apa ibu minta lo bantuan kamu? Ambo telah masuk surga, masuk neraka beko. Ustaz minta syafaat Ustaz. Ambo saya tentu nasib ambo minta lo syafaat. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya yang bisa memberikan syafaat. Nah, orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah Rasulullah SAW. Nah, itulah kenapa Nabi memilih mimbar sebelah kiri. Nah, masih ada waktu kita? Oke. Ya. Bapak Ibu, ini saya pilihkan dalam kitab tafsir. Rasulullah bertanya kepada Allah. Ini cerita Nabi dalam Isra Mi'raj itu. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ja'alta Ibrahim khalilan. Ya Allah, Engkau sudah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu sahabat, khalil. Khalilullah, Ibrahim itu sahabat Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, diutus oleh Allah, datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Ini kan sahabat Allah, Khalilullah. Apa kata malaikat maut? Hai Ibrahim, aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Apa kata Ibrahim? Sampaikan ke Allah, kok tega seorang sahabat mencabut nyawa sahabatnya. Ibrahim menolak mati. Berangkailah malaikat maut ke Allah. Apa kata malaikat maut? Kata Allah, ya Allah, Ibrahim menolak mati, katanya kok tega seorang sahabat mencabut nyawa sahabatnya. Apa kata Allah? Balik kamu pada Ibrahim, sampaikan kepada dia, kok bisa seorang sahabat tidak mau bertemu dengan sahabatnya. Balik mereka mau lihat. Langsung Ibrahim, oh ya, cabut nyawaku, aku mau bertemu ana ila rafiqin a'la. Saya mau bertemu dengan sahabatku. Itu Ibrahim itu Khalilullah. Kata Nabi, wahai Allah, Engkau sudah ja'alta Ibrahim khalilan. Engkau sudah menjadikan Ibrahim sebagai teman. Aku bagaimana?
Ingat ini apa kata jawab Allah? Faqala Allah Ta'ala, Rasul menceritakan, qad ittakhaztuka habiban, mulai saat ini hai Muhammad, aku angkat engkau menjadi kekasihku. Mai lebih dekat, sahabat atau kekasih? Waqad takhaztuka habiban, aku angkat engkau menjadi kekasihku. Wa arsaltuka linnasi kafatan, aku utus engkau menjadi rasul untuk semua umat manusia. Itu bedanya nabi dengan nabi yang lain. Nabi yang lain itu hanya nabi umat-umat tertentu, untuk kaumnya. Musa untuk Bani Israel, ya, ada kaum-kaumnya. Kalau Nabi Muhammad untuk semua umat. Maka saya tanya Bapak Ibu, orang kafir itu umat Nabi enggak? Umat Nabi enggak orang kafir itu? Umat Nabi, hanya saja dia umat Nabi yang belum beriman. Kita umat Nabi yang sudah beriman. Kewajiban kita merangkul yang belum beriman menjadi beriman. Karena Nabi ini linnasi kafatan, Rasul untuk semua manusia. Kata Allah, wa syarahtu laka wa wada'tu anka wizrak. Ini ada ayatnya, ya. La adqara illa dzukirta ma'i. Mulai saat ini tidak akan disebut namaku melainkan disebut namamu setelahnya. Makanya awak kalau bersyahadat itu kan bergandengan terus. Kata Allah, setelah ini tidak disebut namaku melainkan disebut namamu setelah itu. Kita lihat kata Nabi, wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Itu kan untuk aku, bagaimana untuk umatku? Kata Allah, wa a'taituka thamaniyata ashum, aku berikan kepada umatmu ashum. Ashum ini saham. Kalau bahasa kitanya itu oleh-oleh, oleh-oleh dari Sidratul Muntaha. Aku berikan 8. Al-Islamu, apa? Agama Islam. Al-hijratu, hijrah. Maka setelah Isra Mi'raj, Nabi hijrah ke Madinah. Al-jihadu, jihad. Maka setelah Isra Mi'raj ada jihad, ada perang. Di mana sebelumnya Nabi itu sabar. Nabi itu Pak Bu, kalau awak dia ada kajian sirah, apa yang tak dilakukan orang kan Nabi? Magiah ciri unto lah di kapalnya. Magiah duri di depan rumahnya, itu yang memberikan istrinya Abu Lahab. Dikasih duri sampai Nabi keluar rumah, terinjak duri, berdarah kakinya, Allah. Di ludahan orang, Allah. Nabi merebus makanan, karena dapur Nabi itu terbuka, merebus makanan tuh direbus, menjelang makanan itu apa? Namanya apa? Masak, ditinggalkan oleh Nabi, diganti deh orang sama ciri unto dalam-dalam. Tahu dah Bapak Ibu apa kata Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Ishaq? Apa yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang tadi menyakitinya? Apa kata paling kasar yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang menyakitinya? Apa? Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang paling kasar yang diucapkan oleh Nabi kepada orang yang magiah ciri unto maludahin apa? Kata yang paling kasar adalah, kok ada orang seperti itu ya? Umpatan atau pertanyaan? Umpatan atau pertanyaan? Dia gih bantu itu dia orang. Kata yang paling kasar yang Nabi ucapkan kepada orang yang menyakitinya apa? Kok ada orang bantu itu? Kalau awak Pak Bu, ala sudah
Baru gunung Pangilun tu tak bawa satu dah waktu. Ya. Anjing di luar tu tak ada salah awak bawa dah satu. Isi kabun binatang Bukit Tinggi tu keluar dah satu. Kalau Nabi baru perkataannya, kok ada orang seperti itu? Maka kata Allah, jihad. Setelah ini boleh jihad, perang setelah ini, kata Allah. Ya, ajak umatmu. Wassadaqah, sedekah. Sedekah. Sedekah itu terambil dari kata sodak. Sodak itu artinya jujur. Jadi orang yang bersedekah itu dituntut untuk jujur mencari hartanya. Pitih mampu dak boleh dijadian sedekah, jujur. Uang korupsi tidak boleh jadikan sedekah, jujur. Itu kata sedekah. Dituntut untuk jujur, dan dituntut untuk jujur dalam artian transparan. Ada katakan ada, tidak katakan tidak. Beko jalan pengurus surau ukhuwah ke rumah, sedekah Pak Bu untuk surau sekian. Nak ado kami piti sedang payah bana kini. Itu tak jujur, itu sedekah. Itu yang sedekah. Kemudian saum Ramadan. Maka setelah itu Ustaz, orang puasa Ramadan. Setelah adanya Isra Mi'raj. Wal amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Pesan oleh-oleh dari Sidratul Muntaha, umat Islam ini harus al amru bil ma'ruf. Pak Ibu, apa itu ma'ruf? Apa? Oh, begitu Presiden. Ma'ruf itu ya, itu nama orang wakil presiden Pak Kiai. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang tidak diperintahkan oleh agama, tetapi kita melakukannya karena kita anggap itu baik. Jadi ada sesuatu yang tidak ada diperintahkan oleh agama, tapi kita kerjakan karena itu baik. Saya kasih contoh. Anak ibu kalau kapai sekolah salam tangan, cium tangan tak? Tidak ada dalilnya dalam agama itu. Hai orang-orang beriman dan anak-anak yang soleh, jika engkau pergi sekolah maka ciumlah tangan kedua. Tidak ada dalil. Kenapa cium tangan kita? Karena itu ma'ruf. Kalau ada dua orang, bapak-bapak sedang mauta, awak jalan di tengah, apa yang awak lakukan? Bungkukkan badan. Ada tak dalilnya? Hai orang beriman, jika engkau berjalan di antara dua orang bapak-bapak, bungkukkanlah badanmu. Tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Tapi kenapa kita bungkukkan? Ma'ruf, kita anggap itu baik. Apa tolak ukurnya? Budaya. Patut tidak? Mungkin tidak awak jalan di sini. Itu ma'ruf. Jadi sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran dan hadis. Budaya yang baik menjadi sumber hukum. Memperingati Isra Mi'raj ini tidak ada dalilnya. Ya tidak ada dalilnya. Tapi ini budaya yang baik. Berkumpul, silaturahim. Oh ikonyo apa? Iko di mana tinggal Pak? Rumah ambo di situ. Kunde dake awak rupa. Silaturahim. Memang tidak ada dalilnya ini. Tetapi sumber hukum itu bukan hanya Quran dan hadis. Budaya yang baik, saya katakan, yang baik menjadi sumber hukum. Al-amru bil ma'ruf, lalu wan nahyu anil munkar, mencegah yang mungkar. Sama, yang mungkar itu tidak hanya yang dilarang oleh Quran dan hadis, tapi dilarang oleh budaya kita yang kurang baik. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Bapak palu ambo sama bini ambo di tengah pasar boleh. Boleh lah Pak, ala halal Pak. Tapi ndak elok dah Pak dilihat orang. Bantuan ndak ada tampenan lain. Tidak berpeluk-pelukan,
dengan istri di tengah orang ramai itu mungkar. Apa kata orang yang saklek? Tidak apa-apa, teruskan. Ini udah sah kok. Dalilnya ada, Quran, hadis. Ya, tidak ada dalilnya melarang. Ya, tidak ada dalilnya melarang. Tetapi perasaan kita melarang. Ini tidak baik ini. Makanya buat sakit hati ya Bapak. Kalau suami istri lewat komplek, banyak lo anak-anak situ lari Honda 22 pagi 100. Pagi takut jatuh. Kami suami istri Pak. Ya suami istri, tapi batu kecapak. Apa tidak ada tempat lain? Ya, itu mungkar. Jadi umat ini acuannya bukan Quran dan hadis saja, tapi mana yang kira-kira tidak sesuai dengan jiwa kita, dengan budaya-budaya kita yang baik, itu tidak boleh dilakukan. Mana yang sesuai itu. Jadi tidak boleh dilarang orang Isra Mi'raj ini. Bid'ah mah, tidak ada dalilnya dah. Quran tidak ada, hadis tidak ada. Kalau yang hanya Quran dan hadis saja, saya ceramah pakai mic ini tidak ada dalam Quran hadis. Ya, tidak ada Rasul ceramah pakai mic. Nanti masuk neraka saya. Tanggalkan saja. Tidak lo terangan. Ya, begitu. Yang ke-8 as-salah. Salat. Salat yang dalam. Jadi oleh-oleh apa itu ummataka samaniyata ashub tadi yang saya sebut tadi, Islam, agama Islam, hijrah, jihad, sedekah, kewajiban puasa Ramadan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, salat. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menjadikan Isra Mi'raj ini bukan hanya momentum biasa yang hanya seremonial saja, oleh-oleh yang dari atas tadi dilakukan. Ustaz bahas dengan jihad tu parang lo waktu sini. Jihad itu tidak selalu perang. Mati syahid itu tidak harus ke Palestina. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Kalau ada hambaku, kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya dengan niat menambah ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Apa ibu kasurah ukhuwah kok tadi selain sholat isya apa niat tadi? Mendengar pengajian menambah ilmu nak? Berarti bapak ibu jihad di jalan Allah sampai kembali ke rumah. Saya tidak mendoakan ya, saya tidak mendoakan, mudah-mudahan kita selamat. Kalau terjadi yang tidak di tengah jalan, tantawa dek kambiang, dek jawi tengah jalan, saya tidak mendoakan. Tapi kalau terjadi dan tidak, kita mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu tidak harus perang. Orang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu itu jihad. Jadi poinnya ini, kalau bapak ibu kita termasuk saya ingin monumen ini menjadi hal yang tidak hanya diperingati sebagai yang seremonial, tiap tahun diperingati ya, tapi ini lebih yang substantifnya, maka kerjakan yang hadiah dari Allah yang 8 tadi. Makin banyak kita mengerjakannya, makin menghormati Isra Mi'raj kita. Ustaz, tidak bisa saya mengerjakan yang ke-8-8-nya. Kuncinya, kalau tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kuncinya, Pak. Sapu rumah, berapa halaman Bu? Berapa kamar Bu? 5 kamar, tidak sanggup, abara kamar bisa. Tidak sanggup semua, jangan tinggalkan semua. Tidak sanggup mengerjakan ke-8-8 tadi, jangan tinggalkan semua. Tapi yang paling penting adalah yang terakhir, as-salah. Seorang sahabat datang pada Nabi, Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak mau zakat. Ya tidak apa-apa, kata Nabi, masuklah Islam dulu. Aku tidak mau sholat. Apa kata Nabi?
Jawab Nabi, tidak baik sebuah agama yang tidak ada sholatnya. Makanya sholat itu tiang agama, apapun agamanya kok. Makanya Bapak Ibu, saya ini sudah banyak keliling. Dulu saya penelitian, saya pernah ke Maluku, saya pernah ke Papua, pernah ke Sulawesi. Saya Pak, selama perjalanan saya, mungkin Bapak Ibu yang lebih banyak berjalan daripada saya pernah menemukan daerah yang tidak ada pasar, daerah yang tidak ada mallnya banyak. Tapi tidak pernah saya menemukan daerah yang tidak ada tempat sholatnya. Jadi daerah tidak ada mall banyak, tidak ada pasar ada, tidak ada lagi apa? Tidak ada apa lagi? Tidak ada kantor lurah ada, tidak ada kantor Polres ada. Itu daerah baru Muratara, Musirawas Utara di Palembang, itu belum ada Polresnya. Jadi kantor Polresnya itu numpang karena provinsi kabupaten baru ada, tapi tetap ada tempat sholat. Kenapa setiap daerah orang bisa tidak ada mall, bisa tidak ada pasar, tapi tidak bisa tidak ada tempat sholat? Karena sholat itu kebutuhan. Sholat itu kebutuhan. Jadi kerjakan yang 8 ini, yang terakhir jangan sampai tidak. Tapi yang 7 kerjakan sesuai dengan level kita dulu, progres meningkat. Ini saja Bapak Ibu, sudah 9:30 lebih. Semoga bermakna peringatan Isra Mi'raj kita ini dengan mengerjakan yang 8 ini. Aku qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.